yang sudah bahas kemarin? Masih. Oke, good. Sebelum kita masuk pada bagian itu, one of you lead us to the prayer. Aski, ayo. Brothers and friends, let us pray together. In the name of the Father, and of the Spirit. Good morning, God, our Heavenly Father. Thank you for the blessing that you have given to us. Bless us today. Give us the opportunity to understand the lesson we learned today. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and Son, and the Spirit. Amen. Oke, thank you Aski. Kita lanjut pada cek attendance list. Oke, Krowa, Pantun, Jeraut, Monggur, Sadini, Agni, Nanda, Reda, Campur, Rodriguez, Eya, Mantur, Maksud, Johari, Diora, Campur, Jaya, Hati, Alkitan, Cimadu, Ledang, Nadis, Zahari, Gaspar, Sili, Basono, Jolin, Steve, Surus, Insi, Skolastika, Leo, Guntur, Enden, Mumun, Pandoku, Putra. Okay. Are you ready for a new day? Yes. Jadi hari ini tidak ada materi, tapi hari ini kita ada tes yang akan dibahas, yaitu adalah tes vocabulary exercise. Masih ingat tahu tes yang sudah dikasih kemarin di previous meetingnya kita? Masih. Tapi sebelum lanjut ke situ, kita review dulu untuk materi yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, pertanyaannya, how many texts that you already learned in this semester? Okay, can you mention it? What's your name? Novel. Like analytical exposition and participatory exposition. Okay, thank you, Novel. And then ada yang bisa jelaskan what is the differences between participatory and analytical exposition? Perbedaannya ada pada apa? Kalau strukturnya ada yang bisa sebutkan? Fani dong? Iya. Oke. Fani? Kalau di analytical exposition ini tesis, argument, and comparison. Kalau di participatory exposition, tesis, argument, and technique. Good. Thank you, Fani. And then apa lagi perbedaannya? Ada pada purpose atau tujuannya. Kalau tujuan dan analytical adalah untuk apa? Okay. And then vocabulary? Dalam analytical itu, kita itu penulis itu dia itu influence or to convince reader with the argument. Jadi dia itu mempengaruhi atau meyakinkan pembaca dengan argumen-argumen. Tidak ada yang menunjukkan untuk aksi atau demonstrasi. Sedangkan vocabulary itu selain dia mempengaruhi atau influence reader, dia juga persuade reader to do something. Bisa? Oke. Tidak, bagian itu. Lalu kita fokus kali ini adalah vocabulary. Ada yang masih ingat? What is the definition of vocabulary exposition? Saya akan share. Vocabulary exposition is a type of text that presents argument to persuade readers about something so or who do not be done. Okay, thank you, Miss Anne. This is working. And then, purpose.
Video yang beda adalah apa? And then the generic structure. Masih ingat? Strukturnya angkat tangan, sebutkan. Siapa namanya? Hana, ayo. Oke, ada thesis, argument, and recommendation. Oke, dia sama seperti so. Itu bukan modal verb ya. Oke, sudah sampai situ. Lalu masih ingat language picture yang sudah kita bahas kemarin? Yes. Ada berapa? Oke, ayo silakan sebutkan. Angkat tangan dan sebut. First person tense. First person tense. Good, Jane. And then others? Jessie? Modal verb and adverb. Okay, modal verb and adverb. Kamu sudah tahu modal verb ini berarti. Lalu adverbnya itu ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Adverb, yang pertama itu ada adverb of manner. Itu adalah cara. Contohnya ada slowly, ada quickly, seperti itu. Lalu ada adverb of time. Kalau waktu. Contohnya apa? Nowadays, several years ago, for 100 of years. Apalagi? Last morning, 1 month ago. Kamu tahu lah. Lalu ada adverb of frequency. Contohnya frequency itu ada always. Lalu ada sometimes, ada often, ada seldom. Nah, ada lagi apa? Adverbnya adverb of frequency. Contohnya seperti apa? Very. Lalu ada apa lagi? Ada extremely juga. Itu di bagian adverb of degree. Biasanya dia connect dengan evaluative. Oke. Apalagi adverbnya adverb of place. Kamu tahu lah. Contohnya apa? There, here, what's going on there. Ingat? Oke. Kita maju pada language picture yang ketiga. Ada apa? Action verb. Good. Lalu ada apa lagi? Kamu sudah jelaskan tadi. Lalu yang terakhir passive tentang apa? Fokusnya di objek atau subjek? Lalu yang terakhir itu ada namanya apa? Evaluative itu atau dikenal dengan sebutan kata penilaian atau kata pendapat atau judgment. Contohnya adalah important, dangerous, apalagi interactive, lalu ada effective. Bisa? Apalagi bisa? Lalu ada evaluasi sudah tadi? Oke. Oh ya, abstrak noun. Abstrak noun itu adalah kata benda apa? Dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa disentuh. Nah, contohnya seperti apa gini? Contohnya adalah education atau pendidikan. Pendidikan itu kamu lihat tidak? Tidak. Kamu bisa lihat tidak bagaimana bentukannya? Kamu bisa sentuh tidak? Tidak. Contoh lain lagi apa? Informasi itu yang bisa kita lihat, bagaimana bentukannya. Lalu development, kita tidak bisa apa tahu bagaimana bentuknya. Kita tidak bisa sentuh dia, bagaimana dia punya bentukannya. Itu abstrak noun. Itu yang abstrak. Kalau ada adjektif itu namanya saya bahagia sekali. Bahagia kita tidak tahu bagaimana toh. Seperti itu. Oke, I think that we already understand about education, purpose, generic structure, and
baca kah? Oke. Sekarang kita bersama-sama. Oke, ada yang bisa sebutkan bagaimana terjemahannya? Siswa. Kedua orang ayo. Siswa. Jane. Seharusnya siswa-siswi diizinkan untuk menggunakan teknologi di sekolah. Oke, siswa seharusnya diizinkan menggunakan HP teknologi di sekolah. Oke, berbicara soal teknologi, contohnya apa? Komputer. Oke, dan lagi. Ayo, lagi ada tablet. Lalu ada gadgetnya kamu, handphonenya kamu, dan sebagainya kamu sudah tahu. Nah, ini tadi berbicara soal teknologi. Kamu setuju tidak HP itu digunakan di dalam kelas? Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Setuju? Tidak. Oke, yang setuju mana yang setuju? Yang setuju ya? Oke. Sertakan alasannya. Ayo. Menurutku ya siswa harus diizinkan menggunakan teknologi atau menggunakan HP di kelas karena selain membantu dalam proses pembelajaran, siswa juga diajar agar menggunakan teknologi tidak sejak siswa tidak ketinggalan terhadap teknologi. Buat ada supaya kita itu tidak ketinggalan zaman ya, orang yang itu membantu. Oke, itu yang setuju tadi. Sekarang yang tidak setuju bahwa HP itu digunakan di dalam sekolah itu kita tidak setuju. Kamu bukan tidak setuju toh? Oke, nah alasannya? Tidak setuju, ayo. Oke, mengganggu konsentrasi. Ada lagi yang tidak setuju? Dan kamu setuju tidak? Oke, yang tidak setuju? Intinya, penggunaan HP itu ada sisi positifnya dan juga negatif. Positifnya itu, kalau misalnya kita menggunakan secara bijak, we can use smartphone wisely. Jadi ini adik-adik. Smartphone. Do you think smartphone can make you smart? It depends on how we use it. Okay, good. It depends on how we use it. Itu tergantung kita maksudnya, ya? Atau tergantung kita untuk menggunakan HP itu berapa jam. Sekarang misalnya dalam satu hari itu berapa persen kamu main HP? Apa berapa persen? Berapa persen ini? Betul. Oke, yang lain? Oke, 50%. Yang lain? 80. Ada di sini 20%. 90%. 60. Oke, 60. Ya, ini adalah persentase kita menggunakan HP di sepanjang harinya kita. Ini juga begitu 50-50. Yang takutnya aku tadi itu how come guys? How come? Oke, betul. Itu standar kita. Intinya kita bijak. Nah, ini menandakan kita pernah luput dari yang namanya teknologi. Kita kerja, kita belajar, apapun itu kita selalu berkaitan dengan teknologi. Nah, adik-adik, di sini karena kita adalah generasi yang identik dengan teknologi, sebutannya itu kita adalah generasi generasi kita itu sering disebut dengan digital era. Disebut dengan digital era. Sama-sama digital native. Digital native.
yang bentuk yang bisa sudah tahu. Sekarang ini sudah ada bentukan kita sekarang. Digital message. Digital message. Kalau kamu kenal udah seperti ini sudah digital message. Nah, karena kita sudah berhadapan dengan digital loh. Oke, sampai di sini kita lanjut pada bagian teks sudah. Oke, kita masuk pada first paragraph. Bisa baca? Oke, ini adalah oke. Satu orang baca dari sini Miss ya. Dari sini Aurel dari 400 of years sampai paper. Oke, dari ini sebentar ada Jessie dari Which Imagine sampai of doing so. Oke, ayo. Practice suara and speak louder. Development of mobile technology. Students nowadays tend to use smartphone or laptop in class more often than pen and paper. There are many arguments in favor of doing so. Okay, good. Miss kasih apa sih? Bukan rating, tapi writing. Lalu ada good feeders and parchment. Pernah dengar istilah ini? Good itu artinya angsa. Angsa. Lalu bulu. Berarti good feeders ini artinya bulu angsa. Sama-sama. Good feeders. Good feeders. Bulu angsa. Lalu ini parchment. Parchment. Artinya kertas dari kulit binatang atau kulit hewan. Jadi kehidupan zaman dahulu itu orang-orang kalau menulis di atas kertas seperti kita. Tidak ada begini zaman dahulu lagi. Dulu itu mereka menggunakan bulu angsa itu sebagai pulpen. Ya, pergamen itu. Nah, lalu untuk kertas itu dari mana nih? Kulit binatang. Bayangkan. Dari kulit binatang dari kertas itu. Begitu. Nah, lalu sekarang kamu sudah berbuka tuh, sudah baca dia punya. Sekarang kamu sudah bisa baca dari bagaimana cara bacanya dan yakin dan tidak ada yang tulis tadi itu, pelajaran writing tadi itu, bukan writing tapi writing. Ini kasih bahasa sedikit. For hundreds of years, education has been closely connected to writing. Professors have been writing down their lectures, and students have been keeping notes after their teachers. With feathers and parchment changed to ballpoint pens and paper. With the emergence and development of mobile technologies, students nowadays tend to use smartphone or laptop in class more often than pen and paper. There are many arguments in favor of doing so. Dan begitu. Sekarang kamu berdiri sudah. Berdiri semua. Berdiri. Yang sudah kamu sebentar. Mereka duduk. Oke. Berdasarkan paragraf pertama tersebut, siapa yang bisa mention di mana itu wordnya, karena kita already learn about language picture of category. Nah, sekarang misalnya mulai dari verbnya. Dari first paragraph
Silakan yang bisa angkat tangan untuk mention di mana verbnya dan adverbnya atau abstraknya lalu evaluatifnya. Kita mulai dari verbnya dulu. Awal, connected artinya menghubungkan. Oke, mari kita duduk. Oke, ready. Lionel, writing artinya menulis. Oke, silakan duduk. Oke. Change artinya berubah. Tunggu dulu. Sudah dari bagian verbnya? Sudah. Lalu kita move pada bagian adverb. Oke. Adverbnya ada mention. More often itu apa? Lebih sering itu masuk dalam adverb? Often itu adalah sering. Berarti dia frekuensinya fokus pada bagian often-nya itu. Oke? Oke, Shelby? For hundreds of years. Itu adalah adverb? Oke? Yang mesti berdiri, ayo. Oke, adverb of manner closely. Artinya apa? Dekat atau erat. Selesai dong untuk adverbnya. Lalu apakah di situ ada evaluasi, ada apa namanya? Oke, yang belum angkat tangan, ayo. Oke, education itu adalah abstrak noun. Artinya? Pendidikan. Good. Others? Duduk sudah. Dia semua itu adalah abstrak noun atau perkembangan atau pengembangan. Lalu ada satu lagi di situ. Dede, ayo Dede. Teknologi. Apa lagi? Teknologi. Artinya abstrak noun. Oke. Ada yang lagi? Argumen. Ya, sudah bisa itu dulu. Oke. I think that's all for the first paragraph. Ada juga dalam sejauh sebentar. Biasanya dalam ini ada namanya tesis dan statement. Yang bisa sebentar silakan duduk. Bagaimana tesis statementnya? Suci?
focusing on their device rather than his handwriting. He himself, after interesting class, required students to write experiments. This often decreases the difficulty of the process. Okay, good. Apa? Lanjut. Sometimes it can be Extremely. difficult for a student to understand what he or she are learning. Firstly. Rasa class. At the same time, Same time. practice on the smartphone or laptop helps write information down in a concurrent, digital, and accurate way. Also, handwriting involves grammatical, speech, language, blood, and so on. Oke. Ini sebenarnya juga maksudnya yud, tapi yud. Yud. Sama yud. Ada yang salah? Bukan device, tapi devices. Sama-sama. Devices. Oke. Also. Oke. Ada yang miscorrect. Dari situ sama seperti what we did for the first paragraph, we also do it again for the second paragraph. Nah, sekarang kita ulangi verb. Yang masih berdiri, ayo. Gimana verbnya? Is, oke, ini typing artinya mengetik. Oke, itu. Help artinya membantu. Atau feel artinya merasa. Others artinya yang diambil. Itu adalah kutip pertama, kedua, ketiga. Ya, artinya apa? Took. Take, took, taken. Itu adalah irregular atau regular? Irregular. Good. Lalu ada lagi understand. Artinya memahami atau mengerti. Itu adalah verb ya. Lalu ada lagi? Nama siapa? Iyo. Keep it artinya menyimpan atau oke. Ada lagi? Sampai lagi Bang? Putra. Oke, Putra apa lagi? Help, sudah tadi help. Face artinya menghadapi. Sama-sama face. Ayo sebentar kita bantunya. Ya. Handwriting. Do you think handwriting is a verb? No, it's handwriting. Contoh. I handwriting a book. Saya cantangan buku. Itu bukan verb. Itu noun. Noun. Ini tuh contohnya begini. Handwriting misalnya kita. Kita bisa lihat tuh bentukannya. Itu noun. Oke. Ada lagi, ayo. Request atau requires.
Artinya membutuhkan. Oke, ada lagi. Duduk. Ten. Artinya detik. Ten artinya cenderung. Oke, ada lagi verb. Feel. Sudah feel tadi. Ayo, ada lagi. Typing. Typing sudah. Ayo. Ya. Wrote down. Bukan wrote. Wrote. Sama. Wrote. Itu adalah bentuk kedua dari write. Oke, good. Lalu sudah verbnya, kita masuk pada adverb. Mana? Today. Itu adalah adverb of time. Adverb of time. Adverb of time. Ada lagi? Sometimes. Artinya itu masuk dalam adverb of time. Ada lagi? Always. Sometimes itu bukan adverb of time, tapi adverb of frequency. Ya. Lalu ada often itu masuk dalam adverb of manner. Frequency. Ayo fokus. Ada lagi apa lagi di situ? At the same time. Itu dalam adverb of okay. Activity. Apa lagi? Oh, berhenti. Oke. Artinya apa? Kesalahan tergesa-gesa atau terburu-buru. Itu masuk dalam adverb of manner. Ingat deh, manner itu adalah cara. Ada lagi adverbnya yang berdiri? Ada lagi, ayo next. Apa? Always. Itu masuk dalam adverb of frequency. Duduk. Oke. Ada lagi? Sudah, toh? Ada di situ asal naun? Ada? Ada. Sekarang mau berdiri lagi. Ayo, berdiri lagi. Kamu sudah bisa. Oke, sudah kita bahas adverb pada paragraf kedua. Langsung kita move pada bagian abstrak noun. Siapa bisa sebutkan? Oke, itu maksudnya abstrak noun.
juga tangan. Bis. Ya. Sudah ada bis. Apa? And right to? No. Comfortable. Dia itu bisa evaluatif dan juga bisa abstrak noun. Kalian sudah bisa lihat tuh? Itu kan ada tulisannya. Oke. Physical sudah ada abstrak atau evaluatif? Abstrak. Oke, ada lagi? No, others? Readability. Artinya apa? Keterbacaan. Itu masuk dalam apa? Abstrak noun. Oke. Lalu apa lagi? Ada masuk. Kita sudah lihat tidak? Tidak bisa. Berarti tidak masuk dalam? Oke. Sudah tentang abstrak noun, kita move pada bagian evaluative verb. Yang bisa silakan. Confident. Oke. Confident tadi. Important. Is very important. Accurate. Oke. So ini saya comfortable. Ingat, comfortable itu dia itu bisa berupa evaluatif dan juga abstrak. Ada lagi? Ya? Sudah important. Oke. Apa? Oke, comprehensible. Itu adalah istilah evaluative. I think that's all for the third paragraph. Kita masuk ke lain. Kita masuk pada bagian third paragraph. Oke. Sekarang sebelum membaca, sudah Desi, ayo. Aski, ayo baca. Bisa sendiri ya. Yang third paragraph. Oke. Yang di secondly. Oke. Yang lain kemarin. Secondly, technology is something new. Youth nowadays have got so custom to that without it they operate less efficiently. Students are native to such devices as smartphones, laptops, tablets, and Yang berdiri. Efficiently artinya secara efisien. Nah, ada cara berarti masuk dalam adverb. Nah, yang berdiri ini, lihat apa yang Miss tulis kan? Sekarang spell ini. Yang berdiri, ayo. Dio. Yang lain dengar ya. Kalau dia salah sebentar, berarti dulu. Ayo.
S-U-R-E. Good. Duduk. Lalu apa lagi ya yang yang berdiri? Kata-kata yang ini ya. Sama-sama. A custom. Sekarang yang berdiri. Dari itu. Oke, dari ayo jalan narik. Belum bisa? Yang bisa, ayo. Nera, Nera. Jangan dengar, ayo. Good. Bisa toh? Di speaker kamu tidak bisa untuk spelling. Ternyata kamu sudah bisa. Oke, karena ini sudah selesai yang paragraf ketiga, kita deal tidak masuk pada paragraf keempat sudah. Yakin? Oke, bagaimana sudah yang berdiri ini? Kita kasih selesai buka dulu ya. Setelah itu kita berdiri lagi dan untuk paragraf keempat dan kelima. Bisa toh? Tolong kak. Ini sudah. Yang mau baca? Di sini terus saja. Dia udah senang tuh baca nanti. Ayo. Setelah video sudah. The stages of organization has been the study process for engaging all students. For example, there are teachers who like to illustrate their lectures with photographs, charts, or interactive graphics. The students are using smartphones or laptops. The teacher can share educational materials via email or cloud storage. Stop. Dia lanjut. Also, a teacher will be able to look up contradictory information during the course or lecture and ask questions immediately. Smartphone and laptop also allow changing the format of teaching. Some teachers develop experimental ways of lecturing, and these new methods then do so promising results. Leaders say that forms of study are more plain beyond people who value their freedom and life and prove to be extremely effective. Oke, good. Sekarang sama-sama needless. Artinya? Kalau ini tidak artinya? Butuh. Tambah setelah itu tidak dibutuh atau tidak perlu. Kalau needless to say tidak perlu dikatakan, toh? Oke. Kita mulai. Di mana bentuk verbnya? Kita hanya punya 30 menit saja. Ayo, cepat-cepat. Yang berdiri mana? Prove. Gimana? Prove. Artinya membuktikan. Oke, duduk sudah. Yang lain? Others. Yang lain? Allow. Artinya? Allow artinya apa dari? Mengizinkan. Oke. Ada
Value artinya miss. Aurel. Betul, artinya menuakan.
Saya bisa. Apa? Yang siap. Yang dipakai sama. Sekarang interaktif. Ini masuk dalam apa ya? Interaktif. Itu Kak, sangat Kurang lagi ya? Satu, dua, tiga. Yang duduk pilih kata sebelah. Merah itu. Yang duduk jangan pilih kata. Coba kamu pilih. Dalam doa tadi, sekarang itu dalam doa juga. Let's all pray in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Good morning, God, our Heavenly Father. We thank you for the things that we have done. Thank you for the time that you give to us. Then, from the start of the morning until this time. Now, it's come to the end of our schedule. Please guide us until the end of our day. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day
Kalau aku lihat